Halo, perkenalkan nama saya Chandra Wijaya Kusuma dengan NIM A1I1211046. Saya merupakan mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluleo. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa materi, diantaranya adalah perkembangan teknologi informasi, yang kedua teknologi berbasis komputer, yang ketiga pemanfaatan teknologi di bidang akademik, dan yang terakhir adalah search engine. Yang pertama kita bahas adalah perkembangan teknologi informasi. Berbicara tentang perkembangan teknologi informasi berarti membahas tentang revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan massal di berbagai bidang seperti ekonomi, agraris, transportasi, dan teknologi yang tadinya menggunakan tenaga manusia dan diganti oleh tenaga mesin. Revolusi industri yang pertama biasa dikenal dengan revolusi industri 1.0. Revolusi industri ini dimulai pada abad ke-18, dimulai dengan munculnya mesin uap untuk pertama kalinya yang menggantikan proses produksi barang. Di Skotlandia pada awal tahun 1800-an, produksi tekstil yang masih menggunakan tenaga manusia dan hewan mulai diganti dengan mesin bertenaga uap oleh James Watt. Mesin uap juga digunakan pada bidang transportasi. Pada saat itu, bangsa Inggris mampu mengirimkan kapal bertenaga uap ke seluruh dunia. Revolusi industri yang kedua adalah revolusi industri 2.0. Revolusi ini dimulai pada awal tahun 90-an, di mana perkembangan teknologi mendapat perubahan besar. Perubahan ini terjadi dengan muncul tenaga baru, yakni tenaga listrik. Masyarakat lebih memilih tenaga listrik dan tenaga uap mulai jarang digunakan. Di bidang transportasi, kendaraan seperti mobil mulai diproduksi secara massal. Muncul juga yang namanya telegram yang digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Pada era ini muncul yang namanya kalkulator sebagai cikal bakal komputer. Pada era ini juga muncul yang namanya kalkulator sebagai cikal bakal komputer modern. Revolusi industri yang ketiga adalah revolusi industri 3.0. Revolusi ini dimulai dengan hadirnya internet. Internet merupakan jaringan interkom yang terkoneksi antara satu komputer dengan komputer yang lain yang di seluruh dunia. Pada era ini juga muncul komputer generasi pertama yang diciptakan oleh ahli matematikawan yaitu Charles Babbage yang dinamakan Difference Engine Zero yang difungsikan untuk menghitung tabel angka. Revolusi industri 4.0. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya era 4.0 karena kita berada pada masa ini. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan hadirnya big data. Big data adalah kumpulan proses yang terdiri dari data dengan jumlah yang besar dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis, yang umumnya berupa pengembangan database, Pada zaman ini juga hadir yang namanya Internet of Things. Internet of Things merupakan konsep di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mengirimkan data tanpa bantuan komputer atau manusia. Pada zaman ini juga muncul teknologi AI atau Artificial Intelligence atau biasa dikenal dengan kecerdasan buatan, merupakan teknologi yang akan menunjang di era 5.0. Yang kedua kita bahas adalah teknologi informasi berbasis komputer. Ya, itu adalah komputer generasi pertama yang dinamakan ENIAC yang dibuat oleh John Adam Presper dan John William Mauchly. Komputer ini memiliki 18.000 tabung vakum berukuran 1.800 kaki dan beratnya mencapai 30 ton. Kini komputer sudah mengalami perkembangan pesat mulai dari ukuran dan proses pengoperasiannya. Komputer saat ini memiliki
Komputer zaman sekarang memiliki 3 komponen utama, yakni hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat keras pada komputer yang sifatnya fisik dan dapat diraba. Contohnya adalah monitor, CPU, keyboard, mouse, dan prosesor. Prosesor ini terbagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang digunakan untuk menyimpan data hanya sementara. Sedangkan ROM singkatan dari Read Only Memory yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Komponen yang kedua adalah software. Software merupakan perangkat lunak komputer yang sifatnya non-fisik, dapat dilihat namun tidak dapat disentuh. Contohnya adalah software aplikasi, software sistem operasi, dan software pemrograman. Sistem operasi pada beberapa perangkat yang sering kita jumpai adalah Microsoft Windows, Linux, Google Android, dan iOS Apple. Pada Windows, software yang biasa digunakan adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Notepad. Begitu pula pada Linux, ia memiliki beberapa software, di antaranya adalah Start Office Writer, OpenOffice, dan Eclipse. Salah satu juga sistem operasi pada smartphone adalah Android, yang tidak asing lagi adalah Android yang tentu tidak asing lagi bagi kita. Aplikasi-aplikasi pada Android dapat kita unduh melalui Google Play Store. Software-software pada Android dapat kita unduh melalui Google Play Store. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya hacker. Hacker merupakan salah satu brainware yang merupakan komponen ketiga dalam komputer. Brainware itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu user, programmer, spesialis jaringan, trainer, gamer, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi di bidang akademik. Pada masa pandemi COVID-19 ini, hampir semua kegiatan secara tatap muka lumpuh, termasuk di bidang pendidikan. Sekolah-sekolah mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh, yang berarti siswa dan guru belajar secara online atau daring. Yang berarti siswa dan guru belajar secara online atau dalam jaringan. Salah satu pembelajaran jarak jauh yang digunakan adalah LMS. Pengertian LMS atau Learn Management System adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Salah satunya adalah Moodle. Contohnya adalah Moodle. Moodle adalah sebuah platform untuk belajar. Moodle adalah sebuah platform untuk belajar yang didesain khusus bagi pendidik, admin, dan murid-muridnya. Moodle sebenarnya merupakan singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Platform ini tergolong CMS, namun khusus bagi kepentingan edukasi. CMS yang satu ini dirancang rupa dengan sistem yang kuat, aman, dan terintegrasi. Platform ini merupakan kepentingan dalam edukasi. Platform ini dirancang sedemikian rupa dengan sistem yang kuat, aman, dan terintegrasi. Contoh lain dari teknologi yang membantu dalam akademik adalah Mendeley.
Mendeley adalah sebuah aplikasi atau piranti lunak yang dapat memudahkan penggunanya dalam mengelola database ilmiah baik berupa skripsi, jurnal, e-book, dan referensi lainnya, sekaligus membantu menemukan data penelitian dan berkolaborasi secara online. Mendeley juga berfungsi untuk membuat daftar pustaka dengan mudah dalam menyusun karya tulis ilmiah. Mendeley juga berfungsi untuk membuat daftar pustaka dengan mudah dalam menyusun karya tulis ilmiah. Yang terakhir adalah search engine. Search engine, berbagai macam perkembangan aplikasi-aplikasi yang dapat kita lihat sampai saat ini, contohnya adalah Google yang mulai berkembang, yang tadinya hanya sebagai mesin pencari, kini mulai berkembang dengan menghadirkan fitur-fitur yang menarik, diantaranya adalah Maps, Classroom, Shopping, dan penyedia akomodasi wisata. Begitu pula dengan Facebook.